Dan ternyata Pak Jokowi nggak datang sendiri, tapi juga datang dengan Puan Maharani dan Sandiaga Uno, sehingga pusat atau panggung politik di Formula E ini kemudian kebagi-bagi gitu. Tidak lagi soal Sahroni dan Anies Baswedan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sedang dalam penantian. Ya, karena dalam video sebelumnya saya pernah bilang bulan lalu bahwa Pak Jokowi kayaknya pasti akan nonton balapan Formula E. Dan kalau sampai itu terjadi, saya punya ceritanya, saya punya analisanya. Ternyata sebagian orang masih ingat dengan video itu. Lalu kemudian beberapa menagih-nagih, kapan nih mau dibahas? Tenang. Hari ini kita bahas. Gitu ya. Karena ide dan gagasan awal Formula E ini kan sebenarnya memang panggung politik Anies Baswedan gitu. Karena Anies sebagai gubernur itu kan nantinya akan ditanya untuk maju sebagai capres atau maju sebagai gubernur lagi, dia akan ditanya prestasinya apa. Sementara di lapangan, di kenyataannya, apa yang sudah dijanjikan oleh Anies ketika kampanye, semuanya nggak terjadi. Yang rumah DP 0 rupiah, ini soal keberpihakan. Nggak terjadi. Yang soal Velticar drainase. OKOC yang katanya mau dikasih dana, dicarikan pembelinya, dikasih pelatihan. Semuanya nggak terjadi. Nah, Anies dengan kondisi seperti itu perlu panggung politik yang bisa menaikkan namanya. Maka dibuatlah Formula E. Karena ini adalah pekerjaan yang paling mudah, paling bisa dilakukan, dan kemungkinan berhasilnya cukup tinggi. Maka bikinlah Formula E. Ya meskipun itu harus menguras kantong APBD sampai ratusan miliar rupiah gitu. Tapi nggak apa-apa, demi menyelamatkan nama Anies gitu. Jadi dibuatlah Formula E. Nah, awalnya Formula E ini kan mau dibuat di Monas. Tujuan awalnya supaya tercipta atau terbangun persepsi publik seolah-olah Anies ini menjadi penerus Pak Jokowi. Karena ini kan event internasional dilaksanakan di Monas. Sementara Monas itu masih menjadi kawasan sekretariat negara. Sehingga mau nggak mau ini harus berkolaborasi, harus saling berkomunikasi gitu. Nah, ini kalau sampai terjadi di Monas, itu persepsi publik, opini publik akan terbentuk gitu bahwa oh, Pak Jokowi merestui Anies Baswedan. Cerita awalnya kayak gitu, gagasan awalnya. Tapi kemudian kayaknya Pak Jokowi juga paham. Nggak mau saya diseret-seret sama Anies gitu. Makanya kemudian Seknek tidak menyetujui gelaran Formula E dilaksanakan di Monas. Padahal pohon-pohon sudah terlanjur ditebang, Monas sudah terlanjur beberapa bagian sudah diaspal gitu ya. Nggak jadi. Nah, karena nggak jadi di Monas, ini kemudian pindah ke Ancol. Tapi jauh sebelum itu, pihak Anies Baswedan ini masih tetap mencoba untuk menggait Pak Jokowi gitu. Sehingga untuk menentukan titik atau lokasi balapan sirkuit Formula E, ini katanya akan diserahkan kepada Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi yang akan memilih. Tujuannya apa? Supaya ketika Pak Jokowi yang memilih, harapannya akan mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi, yang lebih kuat gitu. Meskipun sebenarnya mereka udah siapin, semuanya udah siapin gitu. Nanti kita akan bikin di Monas Pak, seperti ini rencananya gitu ya. Tapi Pak Jokowi yang milih, seolah-olah kayak gitu. Cuma lagi-lagi Pak Jokowi nggak mau terlibat dalam pemilihan sirkuit Formula E ini. Karena nantinya terbentuklah persepsi atau opini publik seolah-olah Pak Jokowi ini merestui Anies Baswedan gitu. Makanya jangan sampai gitu ya. Nah, karena sudah tidak tidak terjadi, tidak terlaksana niat baik Anies Baswedan ini untuk menggait Pak Jokowi gitu ya. Ya akhirnya jalan sendirilah. Dan sebelum gelaran Formula E kemarin itu kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa terjadi saling sikut atau saling geser atau saling ganti posisi gitu. Karena Formula E ini kan awalnya informasinya bisa kita dapatkan dari Wagub Riza Patria, lalu kemudian pindah ke Bamsud gitu ya. Lalu yang terakhir pindah ke Sahroni, sampai akhirnya kemarin pusat informasi di semua media itu adalah Sahroni terkait Formula E. Harapannya gitu dengan Sahroni menjadi
pintu atau penjaga gawang dari Formula E ini, harapannya kan nanti dia bisa menggantikan Anies Baswedan di Jakarta gitu. Ya, hitung-hitung promosi gratis lah. Jadi buat kita yang bertanya-tanya, kenapa Sahroni sampai beli 1,2 miliar tiket dan kemudian disebar-sebarkan, lalu kemudian banyak orang yang juga borong gitu, dikasih secara gratis ke teman-temannya. Ya karena biaya politik, biaya iklan 1,2 M kan nggak seberapa dibandingkan dia harus bikin baliho di mana-mana, kan mahal juga gitu ya. Jadi ya udahlah, dia keluar duit tuh untuk ngurusin Formula E. Tapi di tengah-tengah itu, ketika sirkuit sudah hampir selesai, tiba-tiba Pak Jokowi datang. Dan itu semua kaget gitu. Dan katanya memang mendadak itu. Jadi ini udah diurusin gitu sama Sahroni gitu sejak awal gitu ya. Pak Jokowi datang. Itu kan ibarat mantan kita gitu ya. Udah pacaran bertahun-tahun sama kita, nikahnya sama orang lain. Kira-kira kayak gitulah. Nah, ketika Pak Jokowi datang ke sirkuit Formula E, Anies Baswedan nggak punya pilihan gitu. Dia harus terima dan dia harus menemani. Karena kalau tanpa Anies Baswedan pun, Pak Jokowi tetap bisa masuk. Tetap bisa inspeksi. Lah siapa yang mau menghalangi presiden? Kan nggak ada yang bisa gitu. Apalagi bawa pas pampres. Nggak ada. Jakpro nggak bisa menghalangi gitu ya. Jadi ya Anies Baswedan ya buru-buru menemui Pak Jokowi, menemani gitu ya. Ya meskipun kelihatannya oke. Padahal itu kaget semua itu. Nah, dari kunjungan mendadak ini, inilah yang kemudian membuat Sahroni merasa harus mendapatkan kompensasi. Karena ini panggungnya nanti, kalau Pak Jokowi datang, ini kan jadi kepotong-potong itu porsinya. Panggung Sahroni jadi nggak sebesar sebelumnya gitu ya, kalau Pak Jokowi jadi datang nantinya. Makanya kemudian Sahroni merasa seolah-olah punya hak untuk meminta sponsor kepada BUMN. Karena ini soal kompensasi logistik. Ya gimana? Udah diurusin sejak awal, kok Pak Jokowi tiba-tiba datang ini. Dan nggak ada yang bisa menahan gitu. Makanya ngomel lah Sahroni ke Menteri BUMN Erick Thohir, harus cair dong, harus cepet-cepet gitu. Ya belakangan kita tahu kan pengajuan proposalnya kan kurang dari seminggu, dan tetap aja Sahroni merasa punya hak untuk itu gitu. Kompensasi. Ini panggung nih udah mau diambil sama Pak Jokowi sebagian gitu. Ya kita harus hargai gitu ya mestinya gitu. Secara hitung-hitungan logistik seperti itu. Secara alasan politik di sisi lain gitu ya. Ini Erick Thohir secara pribadi, menurut informasi yang saya dapatkan kemarin malam, ini kan rencananya Nasdem mau mengumumkan 3 nama. Nah, salah satunya ternyata Erick Thohir. Jadi ada 3 nama nih. Anies Baswedan, Andika Perkasa, Panglima TNI, dan Erick Thohir. Sebenarnya Erick Thohir ini awalnya masih dilematis gitu, antara Erick atau Ridwan Kamil. Tapi ketika Pak Ridwan Kamil mendapatkan musibah terkait anaknya di Swiss, jadi tidak memungkinkan bagi Nasdem untuk berkomunikasi soal politik kepada Ridwan Kamil minggu-minggu ini gitu. Akhirnya ya yang pasti diumumkan adalah Erick Thohir gitu. Jadinya sekali lagi Sahroni seolah-olah punya hak untuk ngomel atau minta ke BUMN. Eriknya gak mau ngasih. Ini kan nyebelin gitu ya. Tapi Sahroni nggak bisa bilang ini di media gitu ya. Pak Jokowi datangnya mendadak juga ya. Mestinya ya kita juga bisa mendadak dong ke BUMN gitu. Tapi dia nggak bilang kayak gitu. Ya itulah indahnya politik gitu ya. Dan ketika Pak Jokowi datang betul-betul nonton balapan Formula E, ini juga nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Ya siapa yang menghalangi presiden? Nggak ada gitu ya. Kalau dihalangi malah nanti tambah membuat nama presiden naik gitu kan. Jadinya ya harus diterima dengan baik. Ya meskipun setelah itu kita jadi melihat kenyataannya gitu. Jadi berbagi panggung gitu. Dan ternyata Pak Jokowi nggak datang sendiri, tapi juga datang dengan Puan Maharani dan Sandiaga Uno, sehingga pusat atau panggung politik di Formula E ini kemudian kebagi-bagi gitu. Tidak lagi soal Sahroni dan Anies Baswedan tentang gubernur dan penerusnya, enggak gitu, tapi sudah ada Pak Jokowi, Puan Maharani. Jadinya
Opininya kemana-mana, nggak berfokus lagi kepada Anies atau Sahroni gitu. Inilah yang kemudian dianggap sebagai kerugian. Karena panggungnya udah kepecah-pecah gitu. Karena seandainya Anies hanya sendiri dengan Sahroni dan kemudian Pak Jokowi nggak datang, ini kan luar biasa sekali gitu panggung politiknya. Anies sebagai presiden, lalu kemudian Sahroni dipersepsikan sebagai penerus Anies sebagai calon gubernur DKI selanjutnya. Kan hebat ini gitu. Ya tapi karena Pak Jokowi juga udah tahu, jangan sampai ini udah ada tengah. Makanya ngomel-ngomel semua. Mardhani Alisera mengatakan, nggak tahu malu. BUMN kan nggak ngasih sponsor, nggak tahu malu dia. Nggak mirip ya? Ya gitulah nada bicaranya Sahroni gitu. Sahroni, Mardhani mirip-mirip. Nadanya Sahroni kalian sudah hafal lah kayak gimana. Makanya kemarin ketika balapan selesai kan Pak Jokowi juga naik ke atas panggung, Puan naik juga ke atas panggung gitu. Ya meskipun kemudian dijadikan bahan ejekan sama orang-orang, katanya Puan nomor 4. Karena di podium 1, 2, 3, 4 Puan gitu. Ya meskipun kalau kita lihat secara utuh sebenarnya Puan tuh nggak sendiri, ada sama tim Jaguar di sebelahnya gitu ya. Tapi ya itulah komunikasi politik soal klaim gitu kan. Panggungnya dikuasai, bukan dikuasai sih, harus dibagi sama Pak Jokowi dan Puan. Makanya setelah itu gitu ya, setelah gelaran balapan Formula E ini selesai, Anies Baswedan langsung bikin puisi. Bagus puisinya gitu. Ya dosen kan bagus dalam tulisan biasanya gitu. Puisinya itu bagus, tapi pada akhirnya nggak bisa mengalahkan momentum terkait Formula E ketika ada di panggung bersama para pebalap gitu. Nggak bisa. Dan itu sudah sekali lagi, sudah dipotong-potong sama Pak Jokowi gitu. Sudah diambil beberapa porsinya. Sehingga fokusnya tidak lagi kepada Anies Baswedan. Jadi secara panggung politik ini sudah rugi gitu. Secara sponsor ya kita bisa hitung. Pasti rugi nantinya. Nantilah kita hitung. Kalau kita ngelihat dari jumlah penonton cuma segitu ya dapatnya paling 10 M gitu. Gak banyak kayaknya gitu. Ya. Itulah cerita soal panggung politik Formula E gitu. Karena yang sebelumnya disiapkan dengan sedemikian rupa dan ini menjadi panggungnya Anies Baswedan gitu ya. Ya ini kan hajatan gitu. Orang nonton balapan Formula E itu bukan karena mereka pengen nonton balapannya, enggak. Karena pengen nonton Anies, karena pengen dukung Anies gitu. Makanya kemudian yang datang AHY, Caimin, Mardhani. Coba tanya mereka tuh, kenal nggak sama pebalapnya? Tahu nggak aturan-aturan Formula E? Nggak tahu pasti. Gimana caranya pebalap itu bisa masuk ke dalam sebuah titik yang bisa lebih cepat dari biasanya atau mengambil porsi supaya pengecasannya lebih maksimal gitu. Kan ada itu aturan-aturannya. Tahu nggak mereka yang nonton itu? Nggak ada. Saya juga baru kemarin baca-baca gitu karena kalau saya kan ngikutinya MotoGP gitu. Jadinya emang suka balapan motor. Nah, di Formula E ini berbeda. Aturan-aturannya tuh banyak sekali yang berbeda. Nah, yang nonton itu juga nggak tahu. Jadi karena ini hajatan politik gitu ya, semuanya disiapkan. Penontonnya disiapkan, sponsornya disiapkan. Jadi ini sebenarnya tanpa Pak Jokowi pun ini lancar. Acara ini akan sangat lancar gitu. Dan selesai sukses gitu. Tapi karena Pak Jokowi datang, jadinya panggung politik Sahroni dan Anies Baswedan itu tidak semegah dalam imajinasi mereka sebelumnya. Ya itulah ceritanya gitu, yang dari kesimpulan saya, yang saya rangkum dari banyak informasi dan diskusi dengan beberapa orang teman. Kasihan ya. Ya Erik sendiri nggak datang ya karena udah nggak mau gitu, karena sebelumnya kan sudah diserang-serang sama Sahroni. Nggak mau datang dia gitu. Kalau datang nanti malah diketawain sama Sahroni gitu ya. Padahal andai Erick Thohir itu jadi benar-benar dari BUMN ada sponsor untuk Formula E, mungkin Erick Thohir akan datang dan itu akan menimbulkan peta politik yang berbeda-beda lagi gitu, karena nanti akan dipasangkan Anies Erick.
tambah panjang urus aja gitu ya. Ya tapi kira-kira kayak gitulah yang saya tahu, yang bisa saya ceritakan gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.